saya pertama kali kerja kan. Kalau misalkan nongkrong, saya baju lengan pendek nih, pakai yang pendek-pendek. Terus banyak juga yang ngomong kayak, ih cewek-cewek bulunya kayak gitu, itu tuh disukain sama cowok-cowok tahu kan. Ya kan saya kayak, iya apa sih kayak gitu ngomong-ngomongnya, ih lihat aja nanti katanya. Sering banget yang bilang kayak gitu. Tapi kamu merasa beruntung apa kamu risih dengan bulu yang banyak itu? Ada dua kemungkinan sih. Yang risihnya kalau misalkan orang selalu bilang kayak tadi kayak ih bulunya sangean ya gitu. Oh, itu risih. Iya, risihnya kayak gitu. Terus kalau kamu merasa beruntung? Ibaratnya gitu, meskipun itu benar gitu nggak usah lah kayak diomong-omongin terus gitu. Mau coba gitu. Iya kayak tapi nggak risih kayak ada bulu di kaki gitu nggak? Nggak, ya udah pede aja gitu. Nggak di waxing gitu. Nggak Kan biasa kan ada bulunya aku takut jadi di apa tuh? Kan orang di kayak salon gitu. Kayak bahkan temen saya ada kak nyampe dikerokin kayak gitu kan jadi tumbuhnya itu jadi lebih kasar. panjang. Iya jelek banget itu kayak jadi kayak cowok gitu loh. Kayak kriwil-kriwil gitu bulunya tuh. Saya nggak pernah. Meskipun kayak diomongin terus sama orang, ih katanya nafsunya gede, katanya gini-gini. Ih sangean ya kayak gitu. Terus aku coba, iya emang kenapa mau nyoba aku gitu. Terus ini kan di luar ya, di luar panjang-panjang lebat, yang di dalamnya? Ini baru kabupaten. Belum ibu kota. Ibu kotanya kayak gimana? Sumpah, orang-orang juga pada ngomong kayak gitu. Di tangan itu tuh baru kabupaten katanya belum ibu kota. Terus kata aku, tapi yang di situnya lebat? Enggak, terlalu kan ada dipotong-potongnya juga dong, kayak dicukur-cukur. Kayak dicukur-cukur gitu loh. Tapi aslinya kalau tumbuh lebat. Iya. Kayak keriting gitu. Ya, mungkin sama nggak sih kalau kayak gitu? Beda-beda sih orang. Beda-beda. Oh. Kan secara genetik kan ada yang kayak hitam, lebat, keriting gitu. Kamu? Ya, seperti itu. tapi kamu selalu cukur. Iya. Ada sih kayak seminggu sekali kayak ngebetah gitu loh kalau terlalu ini panjang. Oke. Tapi kalau misalkan bulu yang tangan sama kaki nggak pernah diapa-apain. Kayak ya udah saya pede aja gitu. Itu turunan ya? Apa keluarganya pada berbulu semua? Kebetulan kan saya anak tunggal nih. Ibu sama bapak juga nggak ada bulunya. Saya anak siapa? Dia yang jawab, dia yang nanya, dia yang jawab sendiri. Nah itu dia gimana Jo, harus cari tahu tuh. Beneran Kak. Terus apa sih? Pas saya nih lagi neduh kan, kayak di pinggir jalan gitu. Tiba-tiba ada mas juga yang neduh, kayak dia tuh pakai helm, kayak masker tuh nggak dibuka kan, dia pakai mantel kan jas hujan kayak gitu. Tiba-tiba kan saya duduk nih di sini, dia berdiri kayak aku pakai kemeja panjang kan waktu itu. Cuma dilipat segini setengah lengan gitu. Tiba-tiba, "Dek, kenapa?" Dia bilang, "Kenapa, Bang? Orang tua masih orang tua. Orang tua masih manusia." Saya spontan jawab, pasti ngarahnya ke sini kan? Enggak, monyet sih. Itu nggak kenal pinggir jalan lagi neduh loh. Maksudnya dia pengen kenalan sama kamu kali. Ala-ala doang. Gimana tiba-tiba, "Dek," katanya, "orang tua masih manusia." Kenapa? Enggak, monyet gue gitu. Saking orang ngelihat katanya cewek-cewek bulunya kayak gitu. Apa kamu ada mengkonsumsi atau pakai krim-krim tertentu Gak sehingga pernah. bulunya jadi lebat banget gitu? Bahkan sekarang saya tuh nggak pernah pakai lotion kayak gitu, takutnya tambah panjang. Iya, benar. Iya. Kayak ya udah kulit saya segini, kayak misalkan hitamnya segini, kayak putihnya segini, ya udah nggak pernah pakai apa-apa. Nggak mau di bleaching juga bulunya biar putih gitu nggak? Kayak uban gitu. Pengennya kulitnya yang putih bukan bulunya Kak. Kalau bulunya ntar serem dong kayak albino gitu. Biar beda. Iya, ntar yang ada bukan bikin orang tertarik. Menarik ya, seputar bulu aja kita bisa ketawa-ketawa ya. Ntar yang ada orang nggak tertarik loh. Ada nggak misalnya kamu, nah setelah itu kan kamu mengundurkan diri, resign? Iya, resign. Sayang dong, kamu dapat apa dari si majikan kamu itu? Ya udah kayak resign aja Kak, cuman ya dari situ kayak dia tuh ngabarin saya kayak misalkan dia lagi di luar nih katanya, "Kamu lagi di mana?" Saya bilang kalau misalkan saya di rumah, bilang di rumah, "Bisa keluar nggak sebentar, bisa ketemu nggak Mas?" Masih meskipun saya jadi udah resign keluar, tidak menyelesaikan masalah, tidak malah tambah dong. menjadi-jadi. Iya. Malah ketemu Justru di luar. pas saya keluar dia kayak mikirnya jadi dia nggak ada kayak takut ketahuan istrinya, namanya dia lagi di luar kan. Lebih bebas dong. Dia mikirnya juga kayak gitu. Sekarang kan katanya kamu di rumah, kita di luar, jadi nggak usah takut sama ibu lah kayak gitu loh.
Terus apa namanya, selama ini dikasih sama majikan cowok apa? Dapat duit nggak? Duit sih, tapi kalau barang belum pernah. Kasih berapa duit? Saya kalau misalkan dikasih barang kayak ya mending duit sih, kan kalau uang bisa saya beliin apa aja gitu loh yang saya mau. Nah waktu itu kan kalau misalkan gaji belum gede tuh, kalau gaji saya masih 1-2. Ya pembantu nggak gede-gede banget dong gajinya. Nah kalau misalkan, nah dari situ tuh kayak dia tuh kayak sering ngasih uang, asal saya mau nemuin dia pas di luar gitu loh. Berapa duit kasih? Nggak terlalu gede juga, paling kayak 1,5, kayak 2 juta kayak gitu mentoknya. Tapi kamu dipakai? Iya, selalu meskipun kalaupun ketemu, setiap ketemu nih, misalkan seminggu. Nah, kalau misalkan saya udah keluar dari kerja itu, nggak terlalu sering. Paling dia ngajak ketemu tuh kayak 2 minggu sekali. Gimana sih dia pas senggang di luarnya aja, dia langsung ngabarin saya. Ketemu di hotel? Enggak dong, enggak dulu dong. Terus? Dia kayak, aku kan misalkan keluar dulu nih, ketemuan di mana gitu, kayak makan dulu gitu kan. Kan pas udah keluar saya bukan kayak pembantu lagi dong. Oh, jadi kamu mahal dong harganya. Iya. Naik ya. Tarifnya Senin harga naik gitu ya. Iya, saya bukan kayak pembantu lagi dong. Kayak, nah dari situ kan saya udah punya duit tuh, kayak pas kerja di dia kayak saya tahu berpakaian saya cek kayak gimana, saya udah beli baju kayak gitu. Pokoknya udah berkoleksi baju seksi. Iya, nah kalau misalkan ketemu dia tuh kayak dia jemput kan kayak pinggir jalan, ketemuan di mana aja gitu kan. Saya janjian kayak kasih titik lokasi aja gitu kan. Dia jemput tuh kayak makan dulu baru, nah iya abis itu kayak ke hotel gitu. Tapi kita nggak pernah nginep, ya kan dia juga harus pulang dong ke istrinya. Itu pun siang. Siang ya, biar nggak ketahuan ya. Iya, kayak jam kerja dia loh, biar nggak ketahuan. Jadi kan seolah-olah nggak ngayap, Iya. bolos kerja Nah, gitu ya. pernah satu waktu dia hari Jumat. Kan kalau Jumat otomatis jam istirahat nambah Panjang. dikit. Iya, nambah dikit dong. Orang mau sholat Jumat. Iya, dia kayak kamu di mana gitu kan. Terus saya bilang di rumah temen, bisa ketemu nggak? Kan saya bilang gini, kan nggak punya baju ganti gitu kan. Masa sih apa sih ketemu bapak, apa sih pakai baju kayak gini, namanya lagi main sama temen kan, teman-teman cewek gitu kan. Terus apa coba? Nggak usah, apa sih, kamu nggak usah mikirin kayak gitu, nanti kita beli aja di jalan. Oh, dibeliin baju lah ya. Dibeliin baju di jalan. Dibelanjain. Tapi kan masa jalan bareng nanti ada yang lihat, nggak takut. Ya kan di luar. Waktu itu saya yang namanya orang udah lost control kayak gitu kan, saya kayak udah berani gitu loh, kayak ngeladenin si papanya. Saya tuh jadi kayak ngerasa udah pacaran aja gitu loh sama dia. Jadi kayak nggak merasa bersalah sama si ibunya? Enggak, jadi malah saya menjadi dia tuh kayak milik saya gitu loh. Pas saya udah keluar kerja. Ngerasa udah bebas, bukan karena Makanya bukan itu. karyawan lagi gitu Iya. ya? Kan kalau di rumah saya was-wasnya, gimana kalau si ibu tiba-tiba pulang, kalau tiba-tiba tahu gitu kan. Ini kan di luar saya udah bebas dong. Terus tambah dapat jajannya berapa banyak? Tambah banyak dong. Iya, tapi dari situ nggak berlangsung lama, nggak. Oh, Iya, nggak berlangsung ya, lama. sayang banget. Iya. Nah dari situ kan saya kayak ngejauhin tuh, kayak saya tuh kayak manipulatifin dia loh. Kenapa? Saya mau ngejauhin dia, tapi yang posisi yang punya salahnya tuh harus di dia gitu loh. Oh. Jadi saya Emang tuh kenapa bikin kamu ngejauhin? Udah bosen, itu kan udah setahun lebih dong di rumah, pas kerja saya udah setahun di rumah dia. Itu belum lagi saya kan di luar kan pas udah kerja. Nah dari situ kayak saya ngadain dia, saya nyari-nyari kesalahan pokoknya di dia. Saya kayak ngancem-ngancem dikit lah, kayak gimana kalau saya laporin ke istrinya gitu kan. Terus mungkin dia juga kayak yang namanya udah lama gitu kan. Udah tuh dari situ kayak saya tuh nge-cut opsi bapak-bapak itu loh, bapak-bapak ya kan. Udah punya anak 2, bapak-bapak. Nah dari situ Bilangnya apa biar dia ngejauhin? apanya? Kamu bikin cerita seperti apa? Ke dia. Awalnya saya nyari kesalahan di dia kan. Kesalahannya emang dia apa? Pokoknya saya tuh bikin dia bad mood terus. Nah dari hal kecil dulu tuh. Kayak saya tuh kayak jarang respon dia. Jarang respon dia, terus sekalinya dia minta ketemu saya bilang nggak bisa. Terus saya bilang lagi di luar, lagi sama temen gitu. Terus dia bilang, oh jadi sekarang udah punya cowok ya di luar sana gitu kan. Udah bebas, nggak ke kontrol sama saya katanya. Nggak kayak pas kerja di rumah saya, kamu kan nggak bisa kemana-mana katanya, apa sih di rumah saya terus. Sekarang kamu pas udah keluar katanya ngerespon saya aja udah
udah nggak terlalu ini, apalagi diajak ketemu sekarang udah susah gitu kan. Gimana sih caranya biar kamu kayak dulu lagi, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, nah dari situ kayak tuh pokoknya saya tuh sebisa mungkin nyari alasan biar dia tuh salah gitu, nyari kesalahan di dia. Iya, sampai saya minta bantuan ke temen untuk gimana sih, kata aku gini, bantuin gue apa sih, gimana si orang ini posisinya salah sama saya, biar saya ngejauhin dia tuh nggak ada masalah. Kenapa nggak udah, ya udah deh Pak, kita udahan aja gitu, si simple itu. Dia nolak harus drama-drama gitu. Dia nolak terus kan, nggak mau. Iya, dia yang nolak. Kalau misalkan, kan tadi saya cerita kalau ada salahnya kan mungkin dia mau gitu. Iya. Terus saya sedikit kayak ngancem-ngancem, mau dibilangin ke istrinya, mau dilaporin ke istrinya gitu kan. Dia juga kan agak takut gitu kan. Nah dari situ tuh saya mulai kayak udah nggak ngerespon chat dia lagi, diajak ketemu kayak nggak mau gitu, nolak terus kan. Nah dari situ kayak dia tuh hilang, misalkan nggak pernah ngabarin saya lagi. Ntar tiba-tiba ada lagi, kamu apa kabar? Masih mau ngejauhin saya gitu loh. Penasaran dia masih. Iya penasaran dia. Terus saya jawab gini aja, maaf saya udah punya cowok lagi gitu kan. Itu kan enak langsung. Iya. Terus kata dia apa? Oh sekarang kamu kayak gitu katanya. Berarti ngejauhin saya karena ada cowok lain katanya di luar sana. Terus saya jawab, iya emang kenapa gitu. Nah dari situ tuh saya jadi kurang ajar, nantangin ke dia, kayak ngancem-ngancem dia. Iya, nah pas dia nanya aja, oh jadi sekarang kamu udah punya cowok gitu di luar sana. Terus saya jawab, iya emang kenapa gitu kan, ada masalah sama bapak gitu kan. Lagian kalau misalkan diterusin juga nggak bakal bener aku gitu. Kenapa mau ketahuan sama istri bapak gitu kan, sama ibu. Terus dia jawab apa? Sejauh ini kan kita nggak ketahuan, aman-aman aja. Agak kurang ajar juga ya. Jadi setelah itu lost contact. Iya. Oke, kemudian kamu pacaran? Belum tuh, itu kan masih kayak buat alasan ke dia doang, buat ngejauhin dia. Nah saya tuh kayak belum punya pacar tuh, dari situ misalkan kayak main-main aja gitu kan. Jadi kamu gak ada kerjaan ya, nganggur ya? Nganggur, kan masih punya duit dong. Oh, masih ada duit, belagu. Iya, nah, kalau udah habis dulu, iya. Kan pas masih ketemu si majikan saya itu, saya masih dikasih uang dong. Jadi adalah buat nongkrong kayak main gitu mah. Nah dari situ saya tuh kayak punya kenalan, kan yang namanya pergaulan kayak teman udah banyak, pergaulan juga udah luas kan. Saya kenal orang kayak gitu. Saya main sosial media udah luas juga kan. Nah, ada tuh saya main Tantan. Kayak nyoba-nyoba gitu. Main apa? Aplikasi Tantan. Oh, aplikasi. Iya, itu aplikasi apa sih? Kayak gak jauh dari Facebook, Instagram kayak gitu kan. Kayak buat kenalan-kenalan gitu. Nah, saya nyoba main Tantan gitu kan. Gabut juga kan. Nah, ketemu tuh tiba-tiba di chat lagi sama orang. Saya pikir dia tuh masih single gitu, cuma udah dewasa kayak gitu kan. Jalan tuh, nah dari Tantan itu kan lanjut ke WhatsApp tuh. Seperti biasa kita komunikasinya kayak biasa-biasa, ketemu. Dia kan hari apa ya, Sabtu, nah malam Minggu saya mau tuh pas diajak keluar sama dia, kayak makan. Awalnya kan kayak biasa aja. Maksudnya dia umur berapa, kerja di mana? Nah itu saya belum terlalu nanya-nanya, kan baru ketemuan nih. Anak muda? Lebih dewasa dari saya. Saya juga mikirnya kayak, mungkin ini udah dewasa deh. Tapi saya belum punya pikiran bahwa dia udah nikah. Dan taunya udah. Itu pas dia jujurnya pas kita udah ngejalanin hubungan udah lama. Nah, pas pertama itu saya ketemu kan sama dia, dijemput gitu kan. Dia pas ini pulang kerja cepet kan hari Sabtu ya, malam Minggu. Mau tuh pas pertama itu nggak kemana-mana, kayak udah makan ngopi bisa dianterin pulang gitu kan. Cuman makan doang. Iya, kayak gimana sih, kenalan biasa aja gitu kan. Nah dia tuh kayak sering ngechat saya tuh pagi mau berangkat kerja, jam istirahat jam 12, sama kalau nggak maghrib malam jam 9. Kayak gimana sih, kayak orang pacaran kayak pada umumnya. Dia laporan ke pasangannya mau berangkat kerja, jam istirahat, jam pulang, atau gimana sih waktu senggang gitu. Nah abis itu dia tuh ngajakin ketemu terus, ngajakin ketemu terus gitu kan. Dari situ dia belum jujur, aku juga nggak ngira kalau dia udah nikah kan. Pacaran? Iya pacaran dong, namanya cakep kan, badan tinggi, Iya badannya tinggi. Kerjanya gitu kan. apa?
Silakan diminum dulu.